Saya buat biar bisa dilihat. Ini tafsir At-Taubah 31. Pemeluk Kristen, Katolik, dan orang-orang Ortodok menyembah murid-murid Isa dan pesuruh-pesuruhnya. Begitu juga kepala-kepala dan pemuka-pemuka agamanya yang dianggap suci dan dijadikannya perantara yang akan menyampaikan ibadah mereka kepada Allah. Mereka juga menganggap pendeta-pendeta mereka mempunyai hak mengampuni atau tidak mengampuni sesuai dengan keinginannya. Padahal tidak ada yang berhak mengampuni dosa kecuali Allah sebagai mana firman-Nya. Ini Pak, sakit nggak Pak diginiin Pak? Sakit pasti. Pernahkah kami orang Kristen, orang Katolik menyembah murid-murid Isa? Ini Pak, saya karena Bapak bilang Bapak cybercrime ya Pak. Halo sobat pendengar Apologet. Kali ini kita menyaksikan sebuah video kedatangan tamu cybercrime dari PBNU. Dan apakah yang bisa kita laporkan atau apakah yang bisa dibantu oleh cyber PBNU? So, mari kita cek videonya. Cahaya Islam Kristen Cahaya. Shalom semuanya. Ya shalom, selamat malam. Pak Michael ini mah. Si Michael Raden siapa? lagi Raden. Raden belum bertobat juga kau. Ya itu lagi bilang Raden. Aku aja udah murtad, kamu belum juga. Pak Lidi ini Oten kan ini? Pak Lidi bukan kayaknya deh, bukan. Oten dia Oten. Pak Lidi Oten kan? Enggak lah, aku niat Kristen aku. Apa? Muslim atau Oten? Aku Kristen orang niat aku. Iya Oten kok berarti. Oten dia. Kan? Orang apa? Orang Udah apa? lanjut Orang lanjut. apa katanya? Otak Orang impoten. Nias. Oten itu otak Nias. impoten. Ya. Otak impoten kan oten itu. Oten itu tahu nggak? Bentar, tahu nggak kok asal dari Oten itu, asal kata Oten itu tahu nggak kau? Biar kau pinter dikit. Oten itu biar kau cari kau. Oten itu otentik. Tahu kok otentik artinya nggak? Otak Dia nggak import. tahu lagi. Ngerti nggak arti otentik? Agil. Kalau impoten, nggak Iya. mungkin orang Kristen penerima Nobel paling banyak. Otak Iya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kau jangan kayak Karena- gitu. Si karena Aldi aja tadi otentik lah. ngakuin. Aldi tadi ngakuin orang Kristen itu pinter-pinter, katanya dia bisa Quran, Ade, bisa Alkitab. orang Si Aldi aja ngakuin loh tadi. Kaister dengar nggak katanya? Ya, aku dengar. Iya, dia aja ngakuin loh. Dia tuh jujur loh. Emang bener. Saya karena kan udah hati-hati belajar. kalau ngomong sama orang Kristen, Iya. orang Kristen pinter-pinter katanya gitu. Iya Ini ya, bener. Ini mau Karena tanya. kami mau kami cari sampai dapat. Kalau aku ya, kamu ngomong kayak gini, aku cari sampai dapat nanti. Iya, coba kalau pinter Anda jelaskan ini Quran ini coba. Pinter-pinter itu Quranmu botol. Nah, nggak bisa. Kita jelaskan. Kita jelaskan. Kami kalau jelasin nanti kami kena pasal. Kau jangan kayak gitu, kau jangan botol kau di sini. Itu mau jelasin nggak? Nanti Kau kena bukan pasal. orang. Kau pikir aku nyubi apa? Iya kan? Aku baca itu. Katanya apa? Jangan banyak bacot kau baca. Bentar Aku nggak terima dulu. banyak bacot. Baca, Ini baca. kata Anda kan manusia itu dilahirkan, ini diciptakan, bukan? Baca itu baca. Baca Iya. dulu ayatnya. Baca, Iya, itu data. Baca dulu. Diciptakan manusia itu dari air, lalu dia menjadikan manusia itu mempunyai keturunan. Diciptakan, kami Kristen dilahirkan. Bentar dulu Pak Didi. Bentar. Dan Cepat kau baca sampai selesai. musyarah ini melalui hubungan pernikahan. Tuhanmu adalah Maha Kuasa. Udah. Apalagi, Kau baca nggak itu? iya. Kau baca dia menjadikan manusia itu mempunyai keturunan. Nah sekarang kok keturunan bukan? Keturunan dilahirkan bukan? dilahirkan. Dilahirkan. Tapi Ya, kan jadi kalau keturunan awal. bukan diciptakan. Yang diciptakan Awal itu ini. adalah yang diciptakan itu adalah siapa? Manusia pertama yang diciptakan.
Adam. Siapa? Adam. Adam. Kalau kau dilahirkan ini keturunan, makanya kau disebutkan turunan. Kalau itu bukan bukan diciptakan. Dia kok paham. Gini. Anda itu mengerti. Ajarin dulu dia Raden. Kasihan dia ini. Gini. Proses penciptaan, ya kan, ini kan terjadinya 2 sel, ya kan. Nah, itu namanya proses penciptaan. Terjadilah proses penciptaan menjadi embrio, kemudian habis itu proses Pembuahan kelahiran. namanya. Astagfirullahaladzim. Raden. Wah, Raden, kamu tuh salah lagi. Salah. Aduh, Raden. Ini mah orang buta, mau nuntun orang buta. Udah berbulan-bulan lu naik komal masih aja botol, Raden. Gini proses ini ya, yang proses sel itu sel telur dan sel sperma. Nek kan dulu ini si Aldi nih. Aldi nek lagi Aldi. Pembuahan. Biar kena kalian ini sekali nih. Aldi, naik Aldi. Penciptaan, ditiupkan, dituruhnya itu namanya proses penciptaan. Itu, nah kelahiran itu adalah proses dari alam kandungan ke alam dunia. Itu aja kok repot kali. Semua Sudah itu selesai, nggak usah kau ributkan. Semua itu diciptakan. Tidak ada melalui. Sudah selesai, nggak usah dari tadi nggak. Memang betul kalian. Allah Bang kalian Raden. itu menciptakan Bang Raden sampai hari, sekarang. udah selesai. Bang Raden sampai Iya. sekarang ya. Enggak. Aldi, kau salah ngomong Aldi. Harusnya gini, Bang Raden sampai sekarang apanya? Botolnya. Bingung loh saya sama Raden. Udah berbulan-bulan naik komal masih aja astagfirullahaladzim gitu kan. Ya bagus lah, dia mempertahankan keimanannya dong. Jadi di mana ini? Kok berisik? Bang Aldi udah buka puasa Bang Aldi. Raden nunggu ini kali, nunggu timing yang tepat ya Om Raden ya. Ini. Jadi kalau Aldi, siapa Aldi ini, nih ya teman-teman ya. Kalau Aldi ini tadi udah mengakui, Oten itu cerdas katanya gitu. Bang Aldi, emang bener itu Oten cerdas? Bang Aldi? Ya kau tanya aja Aldi. Betul Aldi? Bang Aldi, Ini yang berisik siapa ini suara sholat ini? Suara di tempatmu ya? Aku. Oh iya. Tutupin. Iya, nggak? Tolong tutupin. Bentar ya, Tolong bisa tutupin, nggak ya? Bentar. Gimana? Udah. Itu Bang Aldi dengar nggak? Merah pula sinyalnya. Bang Aldi. Awal mulanya kan manusia itu diciptakan. Iya. Awal mulanya kan manusia itu diciptakan dari air, mani, lalu dia menjadikan dirinya itu mempunyai keturunan dengan musaharah atau pernikahan, hubungan pernikahan itu. Iya, berarti kalau ini bukan diciptakan tapi Itu namanya produksi. Itu namanya produksi ya, Ibrahim. Aduh, itu di awal coba kalimatnya. Dialah yang menciptakan manusia dari air mani, lalu dia yang menjadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musyawarah melalui Dan yang diciptakan itu Adam dan Hawa. Manusia itu kita ini adalah keturunan. Nggak ada di situ namanya Adam, manusia itu. Bentar. Kau ngerti nggak arti keturunan? Kau ngerti arti keturunan? Keturunan itu dari proses musyawarah. Iya, kau ngerti nggak arti keturunan? Pernikahan. Kenapa kau disebut keturunan? Karena melalui proses pernikahan, pembuahan itu terjadi. Gimana sih Anda? Aduh. Enggak, kau ngerti nggak kenapa kau disebut keturunan? Astagfirullahaladzim. Kita ini adalah keturunan Adam dan Hawa, Iya, cuy. Karena bentar. Kenapa atau enggak? Karena apa? Karena kalian bukan yang aslinya. Kalau aslinya itu ya Adam dan Hawa. Lah, Maka kita dibilang turunan. Itu Ngerti nggak? dari jenis manusia loh. Keturunan. Iya, dari jenis manusia. Diam dulu kau botol. Jangan kau banyak bacot kau sini botol. Kau nggak usah banyak bacot kau, diajarin nggak bisa kau. Turun aja kau, turun. Turun aja kau. Ini nih yang kayak gini. Ya turun aja kau. Kau di sini orang ngomong jelas kau bentar. Turun kau, turun. Jangan kau pancing aku. Aku tidak terima orang botol di sini. Turun kau. Kalau kau nggak belajar apa-apa silakan turun. Orang jelasin kau potong kayak kau paling pintar. Kau dari tadi di botol yang minta ampun, tau nggak kau?
temanmu sendiri nih, saudaramu seiman aja mengakui kau botol kok. Sok-sokan pinter kau di sini dari tadi. Santai dong. Pantesan tadi orang marah-marah. Santai, kalau kau jangan banyak bacot. Kalau kau masih otakmu masih di bawah kakiku, jangan banyak bacot kau. Otakmu masih di bawah kakiku. Kau masih jauh di bawahku biar kau tahu ya. Sorry ya, bukan rendahan ya. Esther Ya daripada sadar diri kau, sadar diri kau, sadar diri. Kalau aku ya nggak bisa, aku diem aku, tau kau. Diem aku. bacot-bacot gitu kan. Diam kau. Anda itu Karena apa? Kau dari tadi ngeyel. Dari tadi kau ngeyel. Ini banyak nih saksinya orang sini. Banyak. Makanya kau diem. Jangan banyak bacot. Kau udah bilang semakin kau banyak ngomong, semakin kelihatan botolmu. Diem, sadar diri. ini ya. yang membuat orang-orang marah sih gini. Jangan kau banyak bacot. Ajarin dulu dia, Raden. Ini orang yang terus. Kalau ini, kalau memang pengertiannya itu benar ya udah ngomong iya betul, masuk kan gitu aja. Iya. Nggak ada salahnya kalau memang benar gitu loh. Enggak juga kau murtad. Iya, dia kan kata-katanya bacot-bacot gitu pantesan orang Karena marah. kau dari tadi ngeyel. Berapa kali dibilang diem dulu, kau potong terus. Benar nggak Raden? Kau sering kali kau motong kayak gitu. Kau contoh si Raden ini. Iya. Ya, cara berdiskusi yang baik, contoh. Diskusi. Kalau host lagi ngomong, jangan pernah kau potong. Kalau host lagi Berarti ngomong, ini jangan pernah kau egonya. potong. Oke, turun kau. Jangan pernah kau naik lagi di sini. Moderator ya, jangan pernah naikkan lagi si uji botol ini ke atas. Jangan pernah naikkan lagi dia ya. Ya, egonya Kalau sampai dia naik, berarti turunkan. egonya Botol berarti minta ampun. Muhammad, ya Allah. Lawanin aku. Macem kali kau. Kau tuh nggak di bawah kakiku, jauh kau, biar kau tahu. Jauh. Sorry, bukan kerendahkan. Kau nggak levelku. Tapi aku masih mau ngajarin kau. Ya. naikkan Tapi SP sadar aja, diri. Kalau orang yang nggak tahu apa-apa, minimal dia diem. Jangan terlalu banyak ngomong. Kalau orang jelasin, kau belajar gitu. Betul nggak Raden? Begitu caranya. Jangan kau naik nggak dapat sesuatu. Dewasa ya kan. Aku pun seperti itu dulu. Enggak, aku pun seperti itu dulu. Ku dengarkan orang ini ngomong, ku belajar gitu loh. Jangan kau banyak bacot di sini, ilmumu nggak nyampe. Kau melawan aku pula. Kau jurusan apa kau? Ngaku kau jurusan S2 kok botol kayak kau itu S2. S2 bahasa tuh. Itu tadi hasil S2 bahasa Raden. Botolnya minta ampun. Nggak ada kalau Mungkin es lilin. Iya, kau mau lawan pula anak akuntansi. Kok pula kan sejak kapan anak bahasa lebih pintar dari anak akuntansi? Botol minta ampun. Jangan kau macam-macam sama aku. Kalau orang udah sabar-sabar sama aku, sadar diri lah. Jangan pula kau mau melampaui ya, mentang-mentang dikasih hati minta jantung. Coba kau contoh si Raden ini. Raden ini dulu dia pun sering nggak pakai data. Ya, dia dulu pun sering nyerocos, tapi dia nggak kayak kau itu ya Uji ya. Nggak kayak kau itu dia ngeyelnya. Tidak-tidaknya orang dengar dia ngomongin. Ya, bukan dipotong-potong kayak kau. Tanya Raden, betul nggak Raden? Kalau nggak, ngapain aku nih? Aku udah kenal lama si Raden ini loh. Dia ini banyak majunya sekarang. kau udah nampak. Tolong, Pak. Ma. Jangan kau apa sama aku, jangan macem-macem. Nih Kak si Bang Bet. Aldi nih, udah kenal lama. Kak Fit, Iya, kenapa? tapi logikanya si Aldi itu ngaco ya. Siapa namanya tadi tuh? Si Ayah itu ya. Seolah-olah Ngaku-ngaku dia, S2 botolnya minta ampun. maksudnya gini, Heran. seolah-olah Nggak punya logika, dia nggak punya. Enggak, maksudnya gini, sorry bentar. Dia kan diciptakan bukan keturunan. Berarti kan secara tidak langsung dia menyebutkan Allah itu masih melakukan proses penciptaan sampai detik ini. Makanya tadi aku bilang, berapa hari Allah menciptakan itu loh. Kalau otaknya ini nyampe ya, akal nyampe, harusnya dia ngerti, benar gak Raden? Iya, makanya. Artinya, bentar dulu Truli, kau juga diam, jangan banyak bacot kan di sini. Artinya, ya jangan tuh banyak bacot. Kalau orang lagi ngomong, turun aja kau di bawah. Aku nggak main-main ya, mau Islam mau Kristen sama di sini. Jangan banyak ngomong. Di sini nggak ada pilih kasih, mau Islam Kristen kalau nggak tahu aturan turun silakan di bawah. Ya, kalau lagi jelaskan. Ya, makanya tadi kutanya Raden. Proses penciptaan di kalian berapa hari? Paham kan kau maksudnya itu kan? Artinya kalau dibilang 6 hari udah selesai penciptaan. Betul nggak Raden? Selanjutnya apa? Bukan penciptaan, tapi apa? Diperanakkan gitu loh. Biar kalian mikir sampai situ. Betul. Terus Pasari, kenapa kau tuduh-tuduh Itu aku? loh. Kurang ajar kali itu. Udah kamu Kenapa suruh dia baca tuduh-tuduh ketika di aku? bawah.
Mana siapa sih? Itu Ruspasari. Mana sih? Nggak ada. Ada itu si Raden itu Oten nyamar jadi muslim. Nggak usah kau perhatikan itu orang-orang botol itu. Mana ada? Kau bilang pula si Raden ini Oten nyamar jadi muslim apa? Dia masih botol gini, nggak mungkin lah Oten botol. Bercanda ya Raden. Bercanda ya Raden. Enak sama Raden tuh gini, dia tahu kapan serius kapan bercanda gitu kan. Iya. Semua kena tendang. Kenapa Bang Aldi? Semua kena tendang gara-gara ngapain ini? Ditendang semua ini, kenapa ini? Lo aku di sini nggak beli kasih, tanya Raden. Pernah nggak aku beli kasih Raden? Mau Islam mau Kristen kalau nggak tertib turunkan, tanya Raden. Raden udah kenal lama loh. Aku aja sempat dikit juga. Nggak main-main. Kalau emang salah, kalau emang nggak tertib turunin aja nggak apa-apa. Kebanyakan juga Oten kalau nggak bisa diatur pusing dengarnya. Iya. Lagian kalian kalau bayangkan ya semua orang nih kayak begini nih nggak bisa diatur pusing tau nggak? Harus tertib. Kalau nggak tertib nggak bisa nanti diskusi kita. Kayak dia tadi lah, kok dengar kan tadi dia gimana Raden ngeyel yang tak ampun. Itu loh. Kalau orang lagi jelasin jangan dipotong. Dia besar kepala jadinya. Iya, karena diladenin terus makanya aku udah cukup sabar, makanya aku turunkan. Orang kan harusnya mikir gitu loh. Sering kali udah turun naik loh dia itu, tapi nggak sadar diri loh. Umur udah tua, itu nggak paham. Apa dalilnya aku berdosa ini? Ruspasari coba naikkan dong. Ruspasari naik. Nggak bisa dia ditarik. Naik kau Ruspasari. Naik. Ya, kau private dia. Maaf sih dia bilang betah ya Raden di Oten turun. Shalom Bang Tosi KG, selamat sore. Iya, shalom Bang Tosi. Bang Tosi aja tadi kabur ngelihat si siapa tuh si Uji tuh. Stres dia ngeliat si Uji tau gak? Makanya dia tadi pergi. Kabur kemana tadi Bang Tosi? Iya, awalnya Uji kan benar ya kan, tapi makin kesini kok makin ngaco. Iya, pertama dulu nggak kayak gitu dia ya Raden ya, sekarang kok makin hancur ya. Kenapa? Siapa dia salah masuk room siapa kali ya? Bingung aku. Kemarin itu dia nggak kayak gitu pemahaman ya, sekarang kalau udah jadi marifat kayak marifat dia, tapi marifat nggak jelas. Tapi kalian hebat loh, luar biasa. Saya muji loh, saya aja baru berapa minggu gitu loh, berapa bulan udah kena gejala stroke ringan gitu loh. udah kena bel palsy. Benar loh, sekarang aku minum obat pengencer darah loh sekarang. Ih, ngeri kali. Jangan sampai loh. Makanya kalian tuh luar biasa. Saya aja ngehadapin 1-2 orang sampai kena stroke ringan gitu. Iya, ngaco kali. Tadi kau dengar ya Raden, dia udah keceplosan ngomong, habis minta maaf, taunya begitu, ngaco lagi. Aku nggak suka orang begitu. Kau udah dimaafin tuh ya sadar diri gitu loh. Jangan orang terus sabar ngadepin dia. Kenapa Bang? Saya kasih ini dari Islam. Iya, dia murtadin. Murtadin ya. Iya, dia karena bininya, dia takut bini. Kalau kayak gini Maya, kalau aku mah begini besok juga paling udah santai aja, biasa aja gini mah. Itu aku udah sabar banget ngadepin si Uji itu. Tanya si Raden. Baru kali ini nggak, tadi aku kesel banget sama dia nggak Raden? Dia nggak Raden? Baru kali ini loh. Dia sabar banget itu. Aku nggak suka orang udah sok tahu motong terus, nggak suka aku. Paling nggak suka. Makanya aku bilang mau open mau apa. Betul-betul tahan loh. Bang Radin ini betul-betul. Enggak, aku sempat turun juga tadi buka puasa tuh. Turun juga dia tadi. Masalahnya udah motong ngoceh salah lagi. Iya, sok pintar pula.
Orang kan kalau misalnya nggak ngerti ya minimal dengerin gitu, jangan motong terus itu loh. Ya sama Gimana lah si siapa tadi itu dengan apa pertama kali dia orang mengatakan sama saya sesat. Siapa itu tadi? Ya itu si Uji yang tadi aku turunin itu temanmu. Oh itu dia Si kan? Uji. Iya. Makanya kesel aku lama-lama. Dari tadi ya udah banyak kali bacotnya. Dibilangnya si Aldi sesat tadi, Raden. Kau dengar nggak? Ya dia kena karma itu tak lama kalau dengan saya cakap macam ini. Iya makanya. Enggak dengar. Iya tadi itu loh, dibilangnya si Aldi sesat. Makanya tadi aku bilang kalian sama-sama sesat kok kalian menyesatkan, gue bilang. Orang udah sama-sama sesat ini kok. Udah lah lanjut. Itu tadi apa namanya tadi bahasa apa sih terakhir Kak Esther? Lupa aku tadi kan tuh. Oh ayat ini ya? Iya tuh. Itu tanya si Raden sama Bang Aldi lah. Tadi ada yang mau nanya itu tentang kekristenan, siapa sih Muhammad apa itu? Oh Muhammad udah pergi dia tadi kesurupan dia. Dia mau nanya apa itu? Udah pergi dia. Kesurupan doang dia. Yang tadi kan dari tadi udah itu udah keluar dari tadi Bang. Ada di sini. Udah keluar. Orang kalau nggak bisa berdiskusi ya capek dengernya loh. Kak Fat, Bang Tosi, ini apa Juma sama Bang CP nggak jadi ini? Dibilang canda-candaan. Kalau kami nggak senang debat-debat kami. Males aku debat-debat ini. Mending kayak gini aja lah. Bang KP itu dari mana itu? Debat-debat nanti orang itu dapat koin rugi-rugi kalian. Jerman dia, Jerman. Bang KP itu dari mana itu? Jerman. Kau tanya, kami tanya orangnya langsung lah. Aldi, kau pun aneh. Itu hari pernah dengan saya itu diskusi. Dia sependapat dengan saya, terus saya dimaki sama orang Islam di situ. Ya dimaki Saya- kau kan sering kagak maki-maki. Iya, saya kena sasaran karena saya mendukung Bang KP di waktu itu. Pak Jaya dia ini maripat nih si Aldi ini. Makanya dia sering kali banyak musuhnya sama Kadun. Oh, makrifat juga dia. Berarti sepaham dia sama si Uji nih. Waktu itu, Enggak sepaham dia tadi orang waktu itu Bang menyesatkan KP kok. satu orang naik di Komal Islam. Jadi waktu itu ada saya di situ. Jadi apa yang dia katakan itu saya benarkan. Ternyata saya pun juga dikafir-kafirkan seperti Bang KP juga dia bilang. Ya jelas lah. Dikeroyok saya habis-habisan sama orang Islam. Tapi Bang Aldi nggak apa-apa saya dikafirkan asal jangan saya diislamkan gitu ya, itu aja. Aldi ini memang udah murtad dia. Tanya coba dia hidup kiblat lagi. Udah murtad enggak itu kutanya coba. Itu udah nggak melaksanakan syariat. Murtad jadi lah. bukan Islam. Tapi kok nggak usah murtad kalau belum pinter Aldi, janganlah. Pinter dulu baru murtad. Iya nanti ngapain kan? Tapi kalau mau pinter tuh gampang Bang Aldi. Cobain aja itu babi panggang, langsung pinter itu. Nah, itu syariat itu nggak makan babi. Nah, kalau kau itu kayak apa, Aldi? Babi hutan dimakan sama dia tuh kalau orang makrifat mah. Enggak, iya. Kayak apa? Nggak bisa jawab dia. Ayo, kau lihat Nabi Muhammad makan babi. Siapa bilang bikin video? Banyak kalau peraturan. Itulah Kalau yang dan membuat haram. pertanyaan begitu semangat. Tapi kalau hanya
apa namanya bercekcok seperti tadi itu saya malas. Nah, kalau ada pertanyaan kan seperti ini itu aku saya nanya. Loh ini aku nanya. Menurut kalian halal dan haram itu apa? Kan aku nanya lo ini. Ya, lanjut Bang Om Raden, lanjut silakan. Tuh ada kok di divisi cyber tuh, jangan macam-macam kalian. Shalom, selamat malam Pak Cyber. Kundang dia sengaja yang suka ngancam-ngancam aku nih. Kalian hadapan sama dia nih ya. Pak divisi. Lanjut. Selamat malam. Iya malam. Bapak dari cyber mana Pak? Bapak dari cyber mana Pak? Kita dari media NU, mbaknya. Oh, terus? Iya. Pak, mau nanya boleh Pak? Nahdlatul Ulama. Oke. Mau nanya boleh Pak? Silakan aja. Bapak ini ustadz nggak Pak? Maksud saya ada kan pengetahuan agamanya gitu loh. Kalau itu kami tak bisa berkomunikasi di sini, apakah ya? Karena kami ada aturan-aturan. Enggak, maksudnya boleh bertanya nggak? Kalau untuk mengenai sara kami tidak diperbolehkan. Bukan tentang keislaman di Quran atau hadits gitu. Pak, ini boleh tujuannya divisi cyber ini untuk apa Pak? Ini kami jawab dulu lah ya. Kalau untuk mengenai pertanyaan lintas agama itu bukan versi kami ya. Cuman versi kami ini hanya membackup. Nah, atau melihat adanya ujar kebencian, karena itu tadi yang kami bilang itu kami tidak bisa asal mengeluarkan gitu Kak, nggak boleh. Jadi bertanya tentang keimanan Islam nggak bisa ke Bapak gitu? Bisa, cuman privat Bu. Nggak bisa kita dikomal gitu. Kenapa? Kalau privat nanti kan saya nggak tahu Bapak benar nggak atau nggak jawabannya. Nanti taunya Bapak jawabannya nggak sesuai dengan yang lain gitu loh. Ibu, intinya begini, kalau kami keyakinan kami Muslim, tapi kami itu ya, untuk berdebat. Ibu tahu sendiri enggak kalau di media NU? Nahdlatul Ulama Bu ya. Ya bentar. Oke, Bapak nggak bisa ditanya tentang keimanan berarti ya di room ya. Iya kan? Betul. Enggak, ini saya kalau nggak gitu saya mau nanya gini Pak. Kenapa ya maaf ya Pak di sini ya, yang saudara-saudara Islam ini suka banget mengancam-ngancam kami yang oten Pak. Kenapa ya Pak ya? Oh, kalau sering itu kali mungkin loh. ada versi masing-masing gitu. Padahal ini ranah diskusi tanya jawab loh. Iya, kalau ranah diskusi ya, kan bener, masa Bu. diancam gitu loh. Karena perasaan ya, maaf ya, banyak kali itu kami yang dihujat loh Pak. Kayak tadi tuh kita bertanya, tanya jawab, malah keluar kata-kata kotor, kata-kata mutiara. Dan itu bukan 1-2 orang Pak, sering kali seperti itu. Itu loh. Ya makanya seperti ini Bu, kami aslinya kami itu tidak membackup di antara satu, contohnya pihak Kristen atau pihak Islam tidak. Iya, kami makanya ini bekerja sama dengan Polri. Iya. Ini kita melihat kebencian. Pesan saya begitu Pak. Kenapa dan bagaimana reaksi kalian menghadapi gitu? Itu loh Pak. Kalau bukan ke Bapak ke siapa saya bertanya? Begini Bu. Iya begini Bu. Contohnya lah dari pihak kita Kristen, dia merasa ada ujar kebencian dengan dia mengadakan data atau bukti, itu bisa kami proses Bu, walaupun dia Muslim. Gini Pak, pertanyaan saya, kenapa saudara-saudara Muslim suka mengancam kami? Itu pertanyaan saya loh. Bapak ngerti nggak pertanyaan contohnya saya? Contohnya ini seperti kan diskusi tanya jawab. Diskusi tanya jawab nih. Nah, terus mengancam-ngancam gitu loh. Paham nggak mengancam? Ya, ngancamnya seperti apa, Ibu? Contohnya Sherlock gitu. Masa Bapak ini nggak paham, harus saya jelasin.
Aduh. Iya, Katanya divisi ancaman itu, Bu. cybercrime. Ya. Katanya divisi Makanya kami cybercrime, bilang tapi ini. ancaman nggak ngerti gimana Bapak ini. Cybercrime beneran bukan sini? Ditanya loh. Ibu kan bisa bicara kan? Ibu bisa Lah bicara Bapak, kan? enggak, Bapak Tidak semua sekarang divisi ancaman itu cybercrime punya beneran pasal, Bu. nggak? Loh, Bapak divisi cybercrime beneran nggak? Ngerti nggak kalau artinya mengancam? Ngerti nggak? Paham Ibu, paham. Contohnya Ibu mengancam seperti ini Bu ya. Ini contoh Bu ya. Enggak, Ibu nah, mengancam kalau dengan paham, lisan. makanya kalau Tunggu paham, dulu. pertanyaan saya, bagaimana reaksi kalian melihat saudara-saudara Islam mengancam kami? Itu loh Pak, pertanyaan saya. Dari tadi Kalau loh. memang ada indikasi ancaman Ibu, tetap kami, kalau ada laporan tetap kami tindak Bu. Iya, bagaimana reaksimu? Menindaknya dengan cara seperti apa? Dan bagaimana kami bisa melapor ke Bapak nggak? Apa ke siapa? Saya sering loh diancam, Bisa Pak. Bu, bisa. Beneran. Bisa Bu, Sering bisa. saya diancam. Nanti saya lapor malah saya pula yang kalian proses. Itu kalian ininya hancurnya. Itu loh. Makanya Ibu, undang-undang ini Bu, kalau seandainya ada laporan itu, setidaknya ada bukti dan saksi Ibu ya. Ibu harus paham juga. Tidak kami harus portal untuk membela itu, tidak ada saksi dan bukti Bu. Undang-undang kita tidak mengatur itu. Pak, yang namanya kok udah mengancam di live streaming ini banyak saksinya Bapak. Bapak ini Iya, katanya makanya orang Ibu cybercrime. buktikan. Contohnya seperti ini Ibu. Contoh Ibu ada rekaman. Iya kan? Nah, sudah gitu itu sebagai bukti. Dalam rekaman itu sudah dua Bu ya. Saksi dengan bukti. Rekaman Bu. Ah, Ibu tunjukkan. Kalau memang Pak, dia pertanyaan indikasi saya itu ujar apa kebencian, reaksimu? Bagaimana reaksimu menanggapi seperti itu? Bagaimana Pak? kita tindak Apa yang lanjut, kalian Ibu. lakukan? Kita Iya, tindak seperti lanjuti apa? reaksi kita. Seperti apa? Seperti Loh. apa ininya? Bentuk nyatanya Pak. Jangan cuma ini teori. Bentuk nyata itu seperti apa itu loh? Saya butuh itu. Bentuk nyata itu Iya, apa? kalau memang itu. Iya, ini kita jelaskan Ibu, ya. Kalau memang bentuk dia itu sudah menjalan kepada ujar kebencian, itu ada pasalnya Ibu. Dan kita akan adukan atau kita bikin laporan bekerja sama dengan kepolisian. Nah, dan kementerian kita akan terus tindak lanjut Bu. Tapi dengan jelas Bu ya, jelas ya. Nah seperti itu, ini banyak laporan Bu, tapi bodong. Dia melaporkan dengan kata-kata, tapi tidak ada Ya bukti. kenapa Kak Esther? Aku coba, Pak. Kalau ada fitnah-fitnah di internet ini, kalian tangani nggak? Iya. Ditangani Bu, ditangani. Oke, terima kasih. Saya tunjukkan ke Bapak ya. Sabar ya Pak. Tunjukkan Kak Esther. Siap, siap. Tunjukkan Kak Esther. Ya, saya tunjukkan ke Bapak buktinya ya Pak. Sabar ya. Karena Bapak adalah orang yang petugas, saya buktikan ke Bapak. Oke, saya tunjukin ya Pak ya. Saya mau minta aja ini. Karena kami merasa difitnah Pak. Tunggu ya. Saya tunjukkan dulu. Oh, mana ya? Sebentar. Oke. Bapak lihat ini apa Pak? Quran Kemenak. Oke. Saya tunjukkan ke Bapak bagaimana kami difitnah di media sosial ini. Di media sosial di internet ini. Saya buka At-Taubah, surah At-Taubah Pak. Ini surah At-Taubah. Ini baru satu ya Pak ya. Baru satu. Saya tunjukin satu aja karena biar singkat. Tunggu ya. At-Taubah 31. Ini At-Taubah 31 ya Pak. Saya akan tunjukkan tafsirnya. Tafsir At-Taubah 31. Saya langsung ke bawah aja ya. Tunggu
Tunggu, saya sorry. Sorry, langsung saja ya Pak. Oke. Saya hitamkan supaya saya blot biar bisa dilihat. Ini tafsir At-Taubah 31. Pemeluk Kristen, Katolik, dan orang-orang Ortodok menyembah murid-murid Isa dan pesuruh-pesuruhnya. Begitu juga kepala-kepala dan pemuka-pemuka agamanya yang dianggap suci dan dijadikannya perantara yang akan menyampaikan ibadah mereka kepada Allah. Mereka juga menganggap pendeta-pendeta mereka mempunyai hak mengampuni atau tidak mengampuni sesuai dengan keinginannya. Padahal tidak ada yang berhak mengampuni dosa kecuali Allah SWT sebagai mana firman-Nya. Ini Pak, sakit nggak Pak diginiin Pak? Sakit pasti. Pernahkah kami orang Kristen, orang Katolik menyembah murid-murid Isa? Ini Pak, saya karena Bapak bilang Bapak cybercrime ya Pak. Ini salah satunya saya kasih bukti Pak. Saat ini juga Bapak bisa ngecek. Itu Pak. Saya selesai Pak menunjukkannya Pak. Terima kasih. Oke Ibu, berarti Ibu keberatannya dengan kemenak Bu ya? Keberatannya dengan kemenak Bu ya? Intinya gitu ya, itu kan ya. Kemenak Bu ya? Oke. Ya. Kami nggak pernah Pak menyembah murid-murid Tuhan Yesus. Kami sebagai orang Kristen. Yang kami sembah apalagi Isa. Tuhan Yesus. Murid-murid Isa. Apalagi murid Isa Pak. Nggak pernah. Tuhan Yesus yang kami sembah Pak, bukan murid Pak, bukan Paulus, bukan murid yang kami sembah. Belum lagi ada pernyataan itu ayat di ayat. Belum lagi ada ayatnya tuh yang mengatakan bahwa orang Kristen menyembah 3, yaitu Bapa, Anak, Maria, dan Maria. Tapi teman-teman yakin saya Bapak ini bungkemnya itu kalau masalah tentang Quran Kemenak. Percayalah. Saya biarin dia bicara dulu Laskar. Saya Pak Div, bagaimana Pak? Saya sudah tunjukkan. Kami alaminya begitu. Mute-nya bilang Kak Esther di mute itu tadi masih di mute karena Pak dia Div. Visinya dibuka mute-nya Pak. Masih di mute Pak, mikrofonnya Pak. Kalau Bapak cyber sih pasti Bapak tahu saya menunjukkannya itu jujur Pak. Harusnya tahu lah, dia kan NU Bapak ini. Bapak ini NU, divisi cybercrime NU. Oh, cybercrime NU. Cybercrime NU. NU kan organisasi Islam resmi. Dan itu organisasi yang menurut aku pasti pemikirannya lebih bagus lah. Saya percaya ya, lebih maju ya. Makanya ini saya naikin ini Bapak ini. Oh gitu, saya pikir cybercrime Polri Pak. Bukan, dia cybercrime NU, divisi cybercrime NU. Tapi ini kan bagus, NU kan organisasi yang valid juga. Iya, itulah Pak. Begini Ibu ya. Ya, ini kami terima tadi Bu ya, yang tafsiran dari Kemenak tadi Bu ya. Sudah kami masukkan dalam rekamannya Bu ya. Nanti insya Allah kami akan berbicara pas ya, menteri kita itu adalah ketua kami Bu ya. Jadi mudah nanti kita klarifikasinya Bu. Ya. Pak Div, nanti bisa kami langsung ke menteri. Ya, Pak Div, terima kasih ya, tolong disampaikan. Itu baru satu Pak, ada banyak sekali di situ Pak.
Ada banyak sekali yang saya tidak bisa sampaikan ke Bapak. Jadi mohonlah diperiksa. Karena ya setiap manusia kan bisa juga sakit hati, kan dituduh begini sakit hati juga kami. Itu. Iya Ibu, oke. Sekarang begini Bu ya, itu kan pengeluaran instansi Bu ya, atau dari kementerian. Jadi nggak bisa kita langsung kepada oknum ini Bu ya, karena ini bukan oknum. Nah, jadi harus teman-teman Kristen harus pahami juga, bukan tidak kami tindak lanjuti Bu ya. Kita tahu sendiri ya kalau sudah instansi. Nah, cuman kita akan berusaha, karena begini Bu, adanya kami ini di cyber, media Nahdlatul Ulama ini, itu pun gagasan dari pemerintah melalui PBNU Bu. Karena PBNU ini isinya itu adalah Islam-Islam Nusantara yang betul-betul toleransi. Itu intinya Bu ya, tidak diambil dari yang lain. Nah, dan kita bekerja sama dengan Kominfo, juga bekerja sama dengan Polri Bu. Jadi kami itu tidak membackup kepada satu golongan Bu. Ini harus dipahami. Contohnya kami ini Muslim. Maaf aja, ya. Satuan kami itu ada Banser. Kenapa Muslim di Banser itu? Contohnya kalau diminta atau ditugaskan jaga gereja, kami siap. Nah, ini intinya seperti itu karena kami itu mengutamakan toleransi Ibu ya di Nusantara ini Bu. Jadi kami tadi melihat indikasi dari awal itu, Ibu sendiri aja dengan melihat adanya kami ini kurang gimana responnya gitu. Padahal kami ini ingin menjadi penengah Ibu. Contoh, nah kami tidak mengutamakan yang mayoritas. Bagi yang tertindas di minoritas tetap kami bantu Ibu. Karena adanya kami untuk itu gitu loh. Makanya kami butuh bukti. Nah, bukti untuk bermediasi berbicara dengan pihak-pihak terkait. Andai kata ada ujar kebencian atau kesalahan, seperti itu Ibu. Terus terang ya Pak. Jadi tolong Bapak tahu nggak si Pak Nafi Najah, dia katanya dari sekretariat NU PBNU Pusat. Bapak tahu nggak, kenal nggak Pak? Ustadz Nafi Najah. Iya Bu, kita kenal. Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu kami sudah menyampaikan Kemenak punya ini kepadanya. Ya, udah sampaikan. Yang menyampaikan bukan saya, tapi yang di samping ini yang Ungu Al-Hayat waktu itu. Kurang lebih 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. Ada nggak teman-teman yang ingat? Bu ini ingat nggak? Ya, apa? Iya Bu Sofia, sudah pernah kan yang bicara dengan Nafi Najah tentang Kemenak, Quran Kemenak itu ya 2 tahun yang lalu ya Pak, dan sampai sekarang tidak ada perubahan. Jadi ya ginilah Pak, jadi jangan Bapak jangan, kami itu tetap positif, makanya kami sampaikan Pak kepada Bapak. Walaupun kami skeptis ya Pak. Ini udah jadi 2 nih. Kadang kami ada sedikitnya berharap kalian tuh peduli. Jangan berat sebelah. Tetapi faktanya kami juga ada skeptisnya Pak. Karena sudah pernah melakukan. Bapak Nafi Najah itu sudah disampaikan oleh Ibu Al-Hayat ini 2 tahun yang lalu, sampai sekarang nggak berubah itu. Bapak tahu apa yang diprotes waktu itu? Dikutip Alkitab kami oleh Kemenak, lalu katanya diganti, Parakletos diganti jadi Periklitos. Itu kan fitnah Pak. Padahal tidak ada satupun manuskrip Alkitab bisa mengganti kitabnya orang. Coba ini mungkin ada cybercrime katanya. Cybercrime-nya NU. Saya nggak tahu nih, cybercrime-nya Polri apa cybercrime-nya NU. Coba Bapak jawab dulu Pak. Kenapa ada banyak hujatan dari Kemenak? Mengapa Kemenak bisa memfitnah Alkitabnya orang
dan mengatakan orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Saya punya datanya itu. Kemudian mengganti Alkitab kami menjadi Periklitus katanya. Padahal itu nggak pernah ada. Kemudian ditafsirkan jadi Muhammad, nama Nabi Bapa. Kemudian ketika Elia Myron pada waktu itu viral, itu setahun ya setelah saya viral, tidak ada tanggapan dari NU. Katanya NU ini sebagian besar Banser. Saya juga mau tanya juga, kenapa ibadah kok perlu dijaga Banser ya? Emang ada apa dengan ajaran agama Bapak sehingga gereja perlu dijaga oleh Banser? Coba Bapak jawab dulu Pak. Kenapa Kemenak bisa memfitnah Alkitabnya orang serta mengganti Alkitab kami? Ayat kami difitnah. Kenapa? Coba Bapak bisa jawab nggak? Karena Kemenak ini sebagian besar PBNU. Oke Ibu ya, Ibu kalau di Kemenak itu sebagian besar PBNU, Ibu salah Bu. Di Kemenak itu semua terkumpul Bu ya. Contoh Ibu, untuk mengeluarkan daripada kitab masing-masing agama itu, di Kemenak itu ada departemennya masing-masing Ibu ya. Ada departemennya. Seharusnya Ibu berkomunikasi dengan departemen agama Ibu di Kemenak Bu. Karena di Kemenak itu tidak semua Muslim Ibu. Tidak, semua. 5 agama yang diakui di negeri ini itu semua ada departemennya Bu. Ini isinya Kemenak Bu. Dan di dalam contohnya Kemenak itu kalau menterinya memang Muslim Bu, menterinya. Tapi di kepala departemen itu tidak semua Muslim Ibu ya. Kalau bidang agama Kristen tetap orang Kristen yang di sana Bu. Hindu tetap Hindu. Nah itu yang mengurusi agama masing-masing gitu. Untuk mengeluarkan fatwa-fatwanya kalau dalam Islam. Oke. Karena seperti itu. Ngurusi agamanya kan masing-masing. Tapi kami nggak pernah ngurus agama Bapak tuh. Kenapa Kemenak bisa menggunakan ayat-ayat Alkitab kami, menculik ayat Alkitab orang lain untuk agama Islam? Coba Bapak jawab. Kenapa Islam Nggak ngurusin bisa, Bu. agama Kristen? Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Jadi Nggak tidak bisa Islam mengambil Alkitabnya orang, ayat-ayatnya orang untuk menafsirkan Al-Quran. Betul Pak? Betul, nggak bisa Bu. Oke, kenapa Bapak tidak menindak Kemenak kalau begitu? Makanya itu Ibu, itu sebenarnya bukan satu ini ya. Contoh Ibu tadi sudah ada melaporkan kepada salah satu pengurus PBNU, itu PBNU kalau nggak salah Jawa Tengah beliau itu. Dan beliau itu bukan ada di PBNU-nya Bu, beliau tidak. Beliau itu di PC-nya Bu ya. Nah provinsi, beliau pengurus provinsi. Jadi kalau di organisasi Nahdlatul Ulama ini Bu, itu sudah ada divisi-divisinya Bu. Bagian-bagian. Contoh kalau Ibu menyampaikan kepada seseorang di bagian yang lain, contoh beliau nggak mengurusi masalah ini, maka ya tidak akan bisa sampai Bu. Nah, jadi bukan artinya itu kalau PBNU dia itu satu tugas, tidak. Contoh di kami inilah, contoh aja di Banser. Nah, itu ada Balantas. Sudah gitu ada Bagana. Ini beda-beda. Tutorial tugas mereka ini beda-beda Bu. Nah, sudah gitu untuk gerakan pemuda Ansornya itu beda lagi. Apa tugas-tugas mereka itu beda. Makanya itu kami timbul sebagai media ya Bu ya, dengan nama cyber. Nah itu untuk mengumpulkan informasi bagaimana keadaan kondusifnya ras kita di negeri ini. Ujar kebencian atau gimana, pokoknya ini kita melihat situasinya ini bagaimana. Karena kalau kita lihat dari TikTok ataupun YouTube, debater-debater ini itu sudah banyak melebihi dari kedua pihak, itu sudah melebihi batas-batas norma yang sudah ditentukan dikarenakan bebas. Gini. Yang saya tanya adalah akarnya Pak. Bapak nggak bisa berantas buahnya kalau akarnya Bapak nggak berantas. Selama Islam masih ngurusi agama Kristen, maka orang Kristen wajib memberikan jawaban. Quran Bapak itu telah menuduh bahwa Tuhan Yesus kami tidak disalibkan tapi diserupakan dengan Yudas Iskariot. Bisa nggak Bapak hapus itu? Quran Bapak telah menuduh kami menyembah 3 Tuhan. Bisa nggak Bapak hapus itu? Bisakah Bapak di dalam Quranmu tidak usah ngurusi agama Kristen? Coba Bapak jawab dulu. Karena saya mendengar sendiri
Ya, dari masjid-masjid, dari ustadz-ustadzmu, dari orang-orang Islam, penuduh-nuduh agama Kristen. Sedangkan Bapak boleh tanya orang-orang Kristen ini, saya belasan tahun jadi orang Kristen. Satu kali pun kami tidak pernah mendengar tentang Nabi Bapak di dalam gereja. Kami tidak pernah mendengar apa itu ajaran Islam di dalam gereja kami. Ya, coba tanya orang Kristen ini, sebelum kita menjadi apologet, sebelum kita mempelajari Islam, pernah nggak pendeta atau pastor itu berkhotbah tentang Islam di dalam gereja, teman-teman? Nggak pernah. Tapi kenapa saya dengar sendiri dengan kuping saya ya? Apologet waktu itu. Di masjid-masjid Bapak itu bisa mengkafir-kafirkan orang Kristen. Bisa nggak Bapak menindak itu? Bagaimana caranya Bapak menindak Kementerian Agama untuk stop menggunakan ayat-ayat Alkitab menafsirkan Quran? Coba saya mau lihat tindakan nyata dari orang Islam di sini. Iya Ibu ya, karena tadi kan kita sudah berbicara Ibu ya, yang kita hadapin itu bukan personalia atau perorangan Bu ya. Nah, ini yang kita hadapi ini Bu, nah itu adalah departemen yang resmi, ya, yang memang sudah jelas kementerian Ibu, dan di sana itu tidak hanya orang Islam yang ada, contohnya ya Bu ya, beliau itu mengeluarkan ayat. Saya nggak ngomong itu Pak. Yang saya ngomong berarti Bapak tidak bisa melakukan apa-apa karena itu instansi pemerintah, betul? Kalau pemerintah Indonesia saja atas nama agama Islam telah menistakan kami agama Kristen dengan memelintir ayat Alkitab, lalu kemana orang Kristen harus mengadu Pak? Kalau itu atas perintah daripada RI 2. Atas perintah dari RI 2 juga Anda masuk menjadi cybercrime di tempat kami, betul? Atas dana dari MUI, saya tahu kok berapa besar dana-dana yang dikeluarkan MUI untuk masuk ke dalam cybercrime, intelnya untuk membocorkan data-data apologet. Saya tahu Pak jumlahnya. Saya tahu siapa saja nama-namanya. Ya, karena saya punya orang Intel 1 Pak, langsung di bawahnya Joko Widodo. Jadi saya ngerti banget berapa dana yang digelontorkan oleh Anda semua untuk membocorkan data-data apologet Kristen, mencari data-data kami. Itu bukan rahasia khusus Pak, kami tahu. Bahkan namanya siapa saja saya dapat. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya sekarang Bapak jawab. Berarti Bapak tidak bisa mengambil tindakan terhadap instansi Kemenak yang telah menistakan agama Kristen, betul? Kalau Bapak saja tidak bisa mengambil tindakan terhadap pemerintah Bapak, lalu apa? Lalu bagaimana orang Kristen Indonesia caranya kami bisa membela diri, Pak? Sedangkan pembubaran ibadah saja Anda diam saja katanya banser. Coba data berapa banyak pembubaran ibadah-ibadah gereja di Indonesia sampai harus dijaga oleh banser, coba. Mengapa orang beribadah kok perlu dijaga itu loh, saya bingung. Harusnya yang Bapak jaga itu kalau ke diskotik, orang mabuk, kriminal-kriminal. Mengapa orang beribadah kok perlu dijaga? Ada apa kiranya dengan ajaran di dalam Quranmu sehingga orang Kristen di Indonesia tidak aman beribadah? Mantap. Ini saya rekam dan akan saya upload. Saya sebarkan kepada semua orang Kristen di seluruh Indonesia ya Pak. Supaya mereka tahu seperti apa cybercrime PBNU dan cybercrime Polri. Saya juga mau tanya sama Bapak cybercrime. Berapa persen orang-orang cybercrime dan Polri yang sudah menjadi kadrun, Pak? Bisa Bapak kasih persentasenya di sini, Pak? Supaya kita tahu nih kira-kira. Berapa persen yang sudah kadrun, Pak, di dalam kepolisian? Kalau itu kita nggak bisa pahami Bu ya, karena itu sudah menyangkut pribadi Bu, nggak bisa. Contohnya, andai kata kita bilang saya ini orang NU, ini kawan ini orang FPI, kita nggak akan tahu. Karena itu mereka itu ada di hati Bu ya, kita nggak paham gitu. Karena ibadah kita tetap sama. Nah itu kita nggak ngerti Bu. Contohnya Ibu katakan kadrun, itu kami sendiri pun nggak paham gitu loh. Untuk hal itu bukan koridor kita ya. Cybercrime ini kan intel negara kan ya. Sebagai orang intelijen negara tidak tahu. Kita Ibu, kita bukan intelijen negara Bu. Kita dari organisasi Nahdlatul Ulama, ingat Bu ya. Dari NU ini Bu Sofi. Bekerja sama Ibu, bekerja sama. Divisi cybercrime NU dia Bu Sofi. Bukan cybercrime pemerintah.
Jadi Bapak kira-kira punya nggak Pak Ling seperti saya? Orang intelijen di bawahnya Presiden Joko Widodo. Itu tidak bisa kami bicara, Bu. Mohon maaf. Oh, nggak punya link teman-teman. Yang punya link cuma saya. Ada juga nggak akan mungkin yang ngaku. Nggak mungkin. Oke, saya tanya. Berarti Bapak membenarkan ya pernyataan saya bahwa RI2 telah membayar orang-orang Intel, orang-orang Baris Krim untuk menangkap apologet Kristen. Dan Bapak tidak menyangkal itu, betul? Karena itu data dari RI1, betul? Itu tidak bisa kami katakan iya atau tidak. Iya. Terima kasih Pak. Anda sudah mengkonfirmasi dengan Anda tidak memberikan konfirmasi, Anda sudah mengkonfirmasi kok. Ya, data lengkapnya saya punya. Nama-namanya siapa saja saya punya. Dan ini menjadi pernyataan umum. Menjadi pernyataan umum seperti apa kepolisian Indonesia, teman-teman. Jadi Jadi saya termasuk kan Bu Sofi. Iya, mereka tidak akan pernah melakukan tindakan apapun kalau itu penistaan terhadap agama Kristen. Mereka hanya melakukan formalitas untuk menangkap apologet Kristen. Mereka akan menukarnya dengan apologet Muslim yang membeli-membeli. Jadi tukar kepala, teman-teman. Misalnya mereka memerintahkan untuk menangkap 3 apologet Kristen ditukar dengan 1 apologet Muslim. Betul, Pak? Ada berapa orang yang Anda akan proses tahun ini 2024? Nama-namanya siapa saja saya tahu. Bapak sudah mengkonfirmasi bahwa pernyataan itu betul. Karena data yang saya dapat bukan kaleng-kaleng. Langsung di bawah Joko Widodo. Berarti Bapak ini tadi join sini mau nyari Bu Sofi apa mau ngawasin room saya, Pak? Coba Pak bisa jawab jujur nggak Pak? Karena Bapak ini tadi bolak-balik masuk sini saya perhatikan. Tidak, Bu. Kalau kami ini tugasnya lewat-lewat saja, Bu. Lewat kalau misalnya ada ujar, itu baru kami rekam. Gitu aja, Bu. Oh, I see. Saya mau bertanya Pak satu hal. Boleh nggak Pak? Direkam ya. Intinya kami ini mengumpulkan Ibu ya. Kami Bapak mengumpulkan. Enggak, jadi Bapak ini sekarang cari rekaman. Oh begitu. Saya pikir Bapak ini mau menindaklanjuti masukan-masukan kami, Pak. Jadi ini tugasnya sama dengan API, Apologet Islam Indonesia. PII, Bu Sofi. 11-12. Jangan Pak, jangan Satu melakukan rekaman itu Pak. video dibayar berapa itu satu rekaman video? Api. Terus yang menista menghujat agama Kristen itu direkam juga nggak Pak? Atau rekamannya mungkin hilang ini mungkin kayaknya ke-delete mungkin rekamannya. Iya, itu nggak mungkin direkam lah Bu Sofi. Masa direkam saudara sendiri? Nggak mungkin lah. Kasus Agustan yang ngentutin Alkitab, NU tahu nggak Pak? Cyber Diam NU. Pekerjaan-pekerjaan seperti Bapak itu jangan bongkar di umum Pak. Nanti Bapak dicari orang juga nanti. Kenapa Aldi? Bapaknya sudah terus terang kok. Tahu pula yang ribut. Aldi, kok jangan gitu. Aldi, kok nggak memikirkan nasib kami, Aldi? Berarti kamu setuju. Apa itu Kak? Begini Pak. Bapak ini akan masuk ke Greenpeace Saya pun heran tadi ya. Tahu Bapak ini. Jadi gini Pak, boleh sedikit ya Pak. Jadi gini, kalau kami, kita semua berpendapat Tarawih dia. guru ya Tunggu ya Kak Esther. Tarawih. Kita telah menyaksikan kedatangannya Cyber NU, di mana kehadirannya dan apa fungsinya dan apa kerjanya kita telah mendengar sendiri. Namun apa yang bisa diperbuat kita tidak tahu. Tapi kita berpikiran positif sajalah
untuk fungsi dan tugasnya NU yang masih berprinsip Nusantara atau Islam Nusantara. Ya, mudah-mudahan dengan hadirnya Cyber NU di dalam TikTok ataupun YouTube bisa sebagai salah satu penjembatani di mana debat-debat yang menghujat atau tidak beretika moral atau immoral, sehingga dalam diskusi kita hanya menunjukkan fakta dan bukti intelektual yang bisa memberi arti bagi seluruh umat, di mana umat yang mencari kebenaran dan mencari sesuatu yang sungguh-sungguh memberikan arti ataupun memberikan suatu manfaat dan faedah dalam menunjang keyakinan. Mungkin yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.